Johann Carl Friedrich Gauss adalah matematikawan, astronom, dan fisikawan Jerman yang memberikan beragam kontribusi. Ia dipandang sebagai salah satu matematikawan terbesar sepanjang masa selain Archimedes dan Isaac Newton. Ia lahir di Braunschweig, 30 April 1777. Saat umur Gauss belum genap 3 tahun, ia telah mampu mengoreksi kesalahan daftar gaji tukang batu ayahnya. Menurut sebuah cerita, pada umur 10 tahun, ia membuat gurunya terkagum-kagum dengan memberikan rumus untuk menghitung jumlah suatu deret aritmatika. Meski cerita ini hampir sepenuhnya benar, soal yang diberikan gurunya sebenarnya lebih sulit daripada itu. Gauss ialah ilmuwan dalam berbagai bidang, matematika, fisika, dan astronomi. Bidang analisis dan geometri menyumbang banyak sekali sumbangan-sumbangan pikiran Gauss dalam matematika. Kalkulus atau termasuk limit ialah salah satu bidang analisis yang juga menarik perhatiannya. Pada saat Gauss berumur 12 tahun, Gauss sudah berani mempertanyakan dasar-dasar geometri Euclidean. Umur 15 tahun, Gauss sudah belajar di College dengan semua biaya ditanggung oleh Ferdinand. Gauss mengambil jurusan bahasa kuno dan bahasa modern serta matematika. Umur 16 tahun, Gauss mulai menggagas geometri selain Euclid. 3 tahun kemudian, pada tanggal 30 Maret 1976, Gauss masuk Universitas Göttingen dan memutuskan memilih bidang matematika, di mana pada hari itu Gauss menemukan cara membuat poligon 17 sisi dengan menggunakan kompas dan hitung garis. Penemu ini dianggap sebagai salah satu penemu terbesar dari Gauss. Di umur 21 tahun, Gauss meninggalkan universitas dan kembali ke Braunschweig. Gauss pulang pergi ke Helmstedt, di mana dia belajar di perpustakaan yang paling lengkap untuk topik-topik matematika. Minat Gauss terhadap matematika sempat terhenti dan berubah menjadi astronomi pada saat dia berusia 24 tahun. Gauss menikah pada tahun 1805 dengan gadis cantik bernama Johann Osthoff. Setahun kemudian lahirlah Joseph, yang disambut dengan gembira oleh Gauss, disusul dengan anak kedua, Mina, dan anak ketiga, Louis. Tahun 1807, Gauss membawa keluarganya ke Göttingen, di mana dia diangkat menjadi direktur observatorium. Tahun 1809, istrinya meninggal. Namun kurang dari 1 tahun kemudian, Gauss menikah dengan Friederike Wilhelmine Waldex, rekan sesama profesor di Göttingen. Selama 6 tahun, istri kedua ini memberikan 3 orang anak, Eugen, Wilhelm, dan Therese. Sebelum divonis terkena TBC, yang pada akhirnya meninggal pada tahun 1831. Gauss meninggal pada tanggal 23 Februari 1855 karena serangan jantung. Gauss dimakamkan di pemakaman St. Albans di Göttingen, berdekatan dengan makam ibunya. Semasa hidupnya, Gauss telah banyak menghasilkan karya matematika, baik teori maupun terapan, aljabar, geometri, analisis, aritmatika, atau teori bilangan adalah bidang-bidang yang dikembangkan oleh Gauss. Sebagai tambahan, secara teori, Gauss juga mendalami astronomi, magnetisme, topologi, kristalografi, optik, dan elektrik. Sebagai salah satu matematikawan terbesar sepanjang masa selain Archimedes dan Isaac Newton, Gauss melakukan penelitiannya di Observatorium Astronomi di Göttingen, kota kecil di jantung Jerman, yang dengan segera menciptakan tradisi matematis yang membuat Göttingen dan universitasnya menjadi pusat matematika dunia. Gauss memberikan berbagai kontribusi yang variatif pada bidang matematika. Bidang analisis dan geometri mengandung banyak sekali sumbangan-sumbangan pikiran Gauss. Ide geometri non-Euclides ia garap pada 1797. Tahun 1799 menyumbangkan tesis doktornya mengenai teorema dasar aljabar. Pada 1800 berhasil menciptakan metode kuadrat kecil, dan pada tahun 1801 berhasil menjawab pertanyaan yang berusia 200 tahun dengan membuat poligon 17 sisi memakai penggaris dan kompas. Di tahun ini juga menerbitkan Disquisitiones Arithmetic, sebuah karya klasik tentang teori bilangan yang paling berpengaruh sepanjang masa.
Gauss menghabiskan hampir seluruh hidupnya di kontingen dan meninggal di sana juga.